Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali lewat online. Nah, adik-adik, kakak mau menyambung cerita yang kemarin, yaitu perintah yang ke-7, dan kakak sekarang perintah yang ke-8. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan sidangan anak, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Kita menyeru nama Tuhan 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, Kau pertemukan kami kembali, oh dengan anak-anak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, di pagi ini, oh kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan telinga kami, oh sehingga kami bisa menerima setiap perkataan-Mu, setiap firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau memimpin kami, oh awal hingga akhir sidang anak-anak di pagi ini Tuhan. Oh di dalam naungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau menaruh segala perkataan-Mu di dalam mulut kami, sehingga apa yang kami salurkan pada anak-anak Tuhan hanyalah perkataan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami damba diri-Mu. Amin. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau melanjutkan hukum yang ke-8. Nah, adik-adik, hukum yang ke-8 ini adalah jangan mencuri, atau perintah Tuhan yang ke-8 adalah jangan mencuri. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau tanya sama adik-adik semua, apakah adik-adik pernah menemukan barang seseorang dan dikembalikan? Atau pernahkah adik meminjam sesuatu tapi lupa mengembalikan? Atau adik-adik menemukan suatu yang bukan milik kita, tapi kita memakainya untuk diri sendiri? Nah, adik-adik, dari pertanyaan-pertanyaan kakak ini, mungkin di antara kalian mungkin di antara kalian, mungkin adik-adik pernah mengalami seperti pertanyaan-pertanyaan kakak. Nah, adik-adik, di saat kalian menemukan barang seseorang dan tidak mengembalikan, apakah itu bersalah? Ataukah itu terhitung mencuri? Atau adik-adik meminjam sesuatu barang dan lupa mengembalikan, itu juga termasuk pencuri? Adik-adik, mencuri itu adalah mengambil barang orang lain yang bukan hak kalian, tapi kalian ambil untuk diri sendiri. Nah, adik-adik, kakak di sini mau memberitahu kalian, mencuri itu sebenarnya seperti apa toh? Nah, mencuri tadi kakak sampaikan, mencuri itu adalah mengambil hak orang lain untuk diri sendiri. Nah, seperti kayak tadi, bila ada orang yang menemukan barang tidak dikembalikan, itu sama saja adik mencuri. Itu tidak diberkenan Tuhan. Atau adik meminjam sesuatu
tapi lupa mengembalikan, itu juga termasuk adik-adik mencuri. Karena apa? Karena barang yang adik-adik pinjem itu walaupun tidak berharga, misalkan pensil, penghapus, bolpen, itu tetap adik-adik itu pinjem, itu bukan milik adik-adik. Walaupun yang kalian pinjemi itu lupa, namun Tuhan tidak melupakannya. Itu adalah termasuk mencuri. Nah, adik-adik, orang mencuri itu tidak damai sejahtera. Dan orang yang mencuri itu adalah orang yang malas untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Misalkan malas bekerja, malas melakukan sesuatu. Nah, akhirnya karena tidak bekerja atau tidak melakukan kegiatan apapun, nah akhirnya untuk mencukupi diri sendiri tidak ada, adik-adik, akhirnya mencuri. Nah, itu kalau orangnya rajin, dia orangnya mau bekerja. Lah, orang yang mau bekerja ini untuk mencukupi diri sendiri, jadi tidak ada niat untuk mencuri. Nah, adik-adik, kayak misalkan Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus itu tidak tahu, adik-adik, kata mencuri itu tidak ada di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hanya suka memberi dan memberi terus. Misalkan Tuhan Yesus memberi kesembuhan, Tuhan Yesus memberi makan, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, pemberian Tuhan yang tertinggi adalah memberikan dirinya sendiri bagi kita, memberikan dirinya sendiri untuk menebus kita. Jadi Tuhan Yesus itu hanya tahu memberi dan memberi. Nah, adik-adik, makanya kita juga harus belajar untuk memberi dan memberi. Nah, adik-adik, apakah kita selain mengambil barang orang-orang di sekitar kita, misalkan kakak tidak pernah mengambil barang orang lain, kakak aku tidak pernah meminjam barang orang lain, tapi apakah adik-adik menjadi pencuri milik Tuhan, adik-adik? Kalau dipikir, apa sih? Kok mencuri kok milik Tuhan? Apakah ada barang Tuhan yang kita curi? Nah, adik-adik, kita, kakak, kalian, atau orang-orang berjuta-juta di luar sana itu sering, atau mereka semua, kita semua itu pernah mencuri milik Tuhan, adik-adik. Nah, kakak, apa sih milik Tuhan yang kita curi? Yaitu pemberian dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Nah, Tuhan itu menginginkan kita untuk mempersembahkan apa yang diberikan pada Tuhan untuk kita. Tuhan hanya meminta sedikit dari apa yang telah diberikan pada kita. Misalkan adik-adik punya uang 1.000 rupiah. Lah, Tuhan itu hanya menginginkan 100 rupiah, adik-adik. Kan Tuhan kan juga tidak kejam juga toh. 1.000 rupiah Tuhan menginginkan 100 rupiah, adik-adik. Nah, itu semua itu yang tidak pernah kita kerjakan, yang tidak pernah kita lakukan. Kita punya uang berapa banyak kita habiskan. Kalau sisa ya, wah ini uangku masih sisa sedikit nih buat Tuhan. Itu juga nggak benar juga. Jadi kita adik-adik, kakak pun juga mau belajar untuk menyisihkan persembahan bagi Tuhan. Jadi sebelum uang kita dibelanjakan, kita harus
belajar mengambil atau menyisihkan sedikit dari pemberian Tuhan dan dipersembahkan untuk Tuhan kembali. Nah, adik-adik, kalau zaman dulu itu dalam perjanjian lama itu kalau ada orang yang mencuri, itu selain dia diminta untuk minta maaf, dia juga harus kayak ngasih denda gitu. Misalkan yang diambil itu 1, harus mengembalikan 1,5. Ada juga yang mengambil 1, harus mengembalikan 2, atau mengambil 1, harus mengembalikan 5. Nah, itu hukuman seorang pencuri agar tidak menjadi pencuri dan pemalas. Nah, adik-adik, di perjanjian lama pun di Malaki di pasal 3 ayat 8 sampai 10 pun juga dinyatakan pencuri itu bersalah atau tidak. Nah, untuk supaya adik-adik juga mengerti, kakak mau membacakan Malaki 3 ayat 8 sampai 10. Nah, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, adik-adik, di perjanjian lama pun dikatakan bahwa kalau kita tidak mempersembahkan pada Tuhan, kita itu dianggap pencuri, kita itu dianggap menipu Tuhan. Nah, adik-adik, mari dari adik-adik masih kecil, yuk kita belajar untuk mempersembahkan apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kalau adik-adik diberi uang jajan sama papa sama mama, belajar adik-adik di sisi, misalkan dikasih 2.000, ya di sisi 200. Nah, kalau misalkan 200 adik-adik, ini adik-adik kumpulin selama 1 minggu, itu sudah banyak loh adik-adik, sudah 1.000 lebih. Nah, adik-adik belajar dari yang kecil, belajar dari sekarang, biar nanti kalau adik-adik tambah dewasa, adik-adik sudah mempunyai hati untuk mempersembahkan Tuhan, dan kita tidak mencuri milik Tuhan lagi. Nah, adik-adik, kiranya adik-adik dari cerita ini, adik-adik memiliki hati untuk belajar mempersembahkan pada Tuhan. Nah, kalau misalkan adik-adik tidak bisa nyimpen uang, ya titipin ke mama. Mama, aku titip uang buat persembahan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa mencuri adalah sesuatu yang dibenci Tuhan, sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan. Maka marilah adik-adik semua, adik-adik sekalian, belajar untuk jujur. Menemukan barang dikembalikan, meminjam barang apapun harus dikembalikan. Nah, adik-adik, cerita kakak cukup di sini. Tapi sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas sidang anak-anak di pagi ini Tuhan.
Oh Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami sampaikan, Tuhan hanya menyampaikan diri-Mu, bukan opini kami, namun menyalurkan hayat-Mu. Tuhan, terima kasih. Oh, Kau menyertai kami, awal sampai akhir sidang ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, oh kami menyati anak-anak Tuhan. Oh yang belajar di rumah, oh Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan merawat anak-anak ini Tuhan, sehingga anak-anak tidak bosan di rumah. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberikan hati pada anak-anak untuk senantiasa menikmati diri-Mu, memuji dan memuliakan Dikau. Oh Tuhan, jaga anak-anak Tuhan, karuniakan kesehatan pada anak-anak semua. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Nah, terima kasih adik-adik, cerita kakak sampai di sini dan sampai jumpa. Hati-hati gunakan